Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Ros, dengan Kak Melisa, dengan Abang Matthew dan Abang Joshua. Hari ini kita mau ada ibadah online anak sekolah Minggu. Sudah siap adik-adik? Sepertinya adik-adik kita belum siap, Kak. Bagaimana kalau kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan satu pujian? Oke, setuju. Oke, Kak. Kita angkat pujian Aku Diberkati sambil menunggu adik-adik untuk siap-siap ibadah online ya. Adik-adik boleh ikutkan gaya Kak Ros dan Kak Melisa. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik yang manis, anak-anak sekolah minggu yang kakak guru kasihi, saatnya kita akan memulai ibadah online minggu ini. Kakak mau undang untuk adik-adik duduk tenang, kita mau duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, mata kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kakak undang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Tuhan, Kau melihat saat ini kami adik-adik sekolah minggu, kami sedang mengadakan ibadah online di rumah kami masing-masing bersama dengan orang tua kami dan juga bersama dengan guru sekolah minggu kami. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir, Roh Kudus untuk menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat tidur kami, dan Tuhan sudah membangunkan kami dengan berkat yang baru. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami ingin duduk tenang, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah berkenan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa memulai ibadah kita, yaitu ibadah minggu dan peringatan turunnya Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu dipersilahkan duduk. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari Minggu dan peringatan turunnya Roh Kudus, titah Tuhan yang ditetapkan untuk kita adalah titah ke-6. Titah ke-6, Amang Pendeta akan membaca terlebih dahulu. Titah ke-6, jangan membunuh. Amang Pendeta ulangi, titah ke-6, jangan membunuh. Mari dari horong 1 sampai horong 4 di rumah masing-masing kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Nah, adik-adik sekalian, membunuh itu bukan hanya menghilangkan nyawa, ya, ingat ya, membuat sakit hati orang pun, teman, sakit hati orang tua itu sudah membunuh. Membunuh apa? Membunuh sukacitanya. Jadi jangan mau, ya, jangan mau adik-adik sekalian di rumah membunuh, ya. Jangan buat sakit hati orang tua kita, sahabat, teman kita di sekolah minggu di rumah, ya. Itu juga adalah membunuh sukacitanya, ya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, Kakak Ros dan Kak Melisa mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian Everything I Am. Adik-adik ikutin ya. Musik.
bangkit berdiri. Ya, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Lipat tangan dan kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosamu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Amin. Adik-adik sekalian di rumah dipersilakan duduk. Ayat bulanan untuk kita, ya, inilah ayat bulanan minggu terakhir di bulan Mei, masih seperti minggu yang lalu ayat bulanannya, yaitu dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Amang Pendeta yakin kita semua sudah hafal, makanya kita langsung saja sama-sama dari horok 1 sampai horok 4. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kita ulang ya, dari horong 1 sampai horong 4. Adik-adik di rumah kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau menyapa kepada Tuhan Yesus, kita mau katakan Tuhan Yesus selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan, kata undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi
Adik-adik sekalian yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Berdiri, ya, berdiri di rumah masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kita mau mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah dipersilahkan duduk. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita masuk ke dalam warta anak sekolah minggu. Untuk yang pertama, Kakak Melisa dan Kakak Ros sampaikan bahwa minggu depan di bulan Juni kita tetap akan mengadakan ibadah online anak sekolah minggu. Dan untuk yang kedua, selanjutnya kita akan ada berada di dalam titah ke berapa Kak Ros? 7. Ke-7. Dan untuk minggu depan kita sudah memasuki ke bulan Juni, sehingga untuk ayat bulanan kita sudah berubah masuk ke dalam Kejadian 12 ayat 2. Iya, jangan lupa ya adik-adik ya. Dan selanjutnya kakak guru mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selalu diberikan berkat berlimpah dari Tuhan Yesus. Dan untuk adik-adik yang sakit, nanti juga akan kami doakan bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan setiap adik-adik, sehingga adik-adik boleh menerima kesehatan yang prima kembali. Dan saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kakak Ros mau ajak adik-adik untuk lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online yang boleh berjalan dengan baik, yang boleh kami laksanakan buat anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam imannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati anak-anak kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau mendoakan buat anak-anak kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu besar kepada anak-anak kami, boleh bertambah 1 tahun dalam usianya. Kami juga mau mendoakan buat anak-anak kami yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah penyembuh. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan buat orang tua kami ya Tuhan. Beri mereka umur yang panjang, beri mereka rezeki yang cukup ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat gereja kami, gereja HKBP Raja Wali ya Tuhan. Tuhan berkati pendeta kami, pendeta Agus Dasa Silitonga. Biarlah pelayanannya boleh semakin lama, semakin luas ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga keluarganya. Berkati parhalado kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati jemaat gereja HKBP Raja Wali, sehingga jemaat kami boleh bertumbuh dalam iman dan berbuah lebat. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona ya Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau berikan ketenangan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami boleh tetap menghadapi masalah ini ya Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan masalah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati presiden kami, wakil presiden, dan para menteri dan stafnya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan jika kami banyak melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, Kakak Ros dan Kakak Melisa mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Mentega dan Roti. Masih ingat kan adik-adik dengan lagu dan gayanya? Tentunya masih ingat Kak. Oke, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, yang semangat ya. Nah, hari ini selain kita beribadah minggu, kita juga memperingati hari turunnya, ya, hari
turunnya Roh Kudus, ya. Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Amang Pendeta membaca firman Tuhan, kita akan menonton dulu video mengenai turunnya Roh Kudus ini yang Amang Pendeta ambil juga dari YouTube, ya. Jadi adik-adik sekalian, yang bagus dulunya kita nonton video dulu ya, mengenai turunnya Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, itulah filmnya mengenai turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus di mana? Di Yerusalem. Pada hari apa? Pada hari Pentakosta. Nah, Pentakosta di situ pada waktu itu adalah perayaan Paskah Yahudi. Orang-orang Yahudi, yaitu perayaan
mereka bebas dari Mesir, ya, dari perhambaan di Mesir, dan mereka dihantar oleh Tuhan melalui Musa dan Joshua ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, karena itu pada waktu itu ramai sekali di Yerusalem yang datang dari berbagai daerah. Nah, termasuk juga murid-murid berada di Yerusalem di satu rumah, dan mereka berdoa menantikan datangnya atau turunnya Roh Kudus. Nah, saya akan bacakan yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Itu film tadi adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Abang pendeta akan bacakan, ya, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu setelah turunnya Roh Kudus, maka murid-murid dihinggapi oleh Roh Kudus dan mereka bisa berkata-kata, berbicara dengan bahasa-bahasa orang banyak pada waktu itu. Mereka bisa berkata-kata sesuai dengan pemberian Roh Kudus. Nah, kalau ada orang Barat di situ, pasti mereka juga berbahasa Batak, ya, karena tidak ada orang Batak waktu itu di Yerusalem, ya. Nah, mereka bisa berkata-kata, dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa sampai
ada yang menuduh mereka sedang mabuk oleh anggur. Padahal kalau orang mabuk ya nggak mungkin lah kan bisa berkata-kata dengan bahasa Inggris, contohnya jadi pintar bahasa Belanda, kan nggak mungkin. Ya kalau mabuk ya pingsan kan kalau mabuk anggur. Nah mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti orang banyak. Nah berita mereka apa? Perbuatan luar biasa dari Allah. Apakah itu? Perbuatan luar biasa dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang mati disalib, bangkit pada hari ketiga, dan yang telah naik ke surga. Nah itu berita mereka. Jadi berita mereka berita tentang Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Bukan berita mereka sendiri, tapi berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mereka beritakan, dan itulah yang harus adik-adik beritakan. Dalam diri adik-adik sekolah minggu sudah ada Roh Kudus, dan beritakanlah tentang Yesus Kristus kepada semua orang atau kepada semua makhluk. Itu yang harus adik-adik sekolah minggu beritakan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itu karena khotbah murid-murid dan orang-orang percaya, khususnya Rasul Petrus, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan pada waktu itu ada orang yang memberikan dirinya dibaptis. Sebanyak berapa orang? 3.000 orang menjadi pengikut Kristus dan dibaptis pada waktu itu. Nah itulah luar biasanya Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada seseorang dan membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu. Dan dikatakan bahwa jumlah orang-orang yang percaya kepada Kristus semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan itulah gereja mula-mula berdiri pada waktu turunnya Roh Kudus pada waktu itu. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kedatangan Roh Kudus itu ada tanda-tanda ajaib yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Dikatakan ada bunyi seperti tiupan angin keras, ya. Jadi angin itu selalu dikaitkan dengan kedatangan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tapi dia seperti angin yang bisa terbang ke sana, pergi ke sana. Nah, itulah Roh Kudus. Ya, ada seperti tiupan angin keras. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tanda ajaib yang tadi Abang Pendeta bilang, bahwa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah itu. Dan kemudian dikatakan ada lidah-lidah api. Itulah tanda-tanda ajaib pada waktu itu. Nah, adik-adik sekalian, adik sekolah minggu di rumah, apa gunanya kedatangan Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus dalam diri kita, dalam diri adik-adik? Yang pertama, menginsafkan adik-adik sekalian akan dosa-dosa. Jadi hanya Roh Kudus yang membuat kita sadar bahwa kita melakukan dosa. Karena itu kita berdoa meminta pengampunan dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengenal atau mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Kita bisa minta maaf kepada orang lain karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mau minta maaf. Dan juga kalau orang lain minta maaf kepada kita, kita mau memaafkan. Itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Ya, kita mau minta maaf kepada papa mama, kita mau minta maaf kepada opung, tulang dan semuanya karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Ya. Yang kedua,
Yang kedua, fungsi kedatangan Roh Kudus adalah menginsafkan adik-adik sekalian kebenaran dan semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu tidak membawa pengajaran yang baru, tetapi apa? Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, perkataan Yesus dari guru-guru sekolah minggu di sekolah minggu, itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Ya, adik-adik sekalian membaca firman Tuhan Alkitab di rumah, itu adalah juga karena tuntunan Roh Kudus. Nah, itu adik-adik sekalian ya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran, itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus benar. Itu kita percaya karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Kita taat kepada orang tua, kepada perintahnya karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Kita rajin ke gereja, kita rajin belajar karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa fungsinya Roh Kudus? Mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Ya. Mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Kadang-kadang kan dalam hidup ini kita bisa lupa mau berbuat jahat. Ya, misalnya kita mau mencuri uang papa mama kita. Kan yang mengingatkan kita dalam hati Roh Kudus. Pasti Roh Kudus jangan. Ya. Nah itu, nah disitulah kalau kita jadi mengambilnya berarti Roh Kudus kalah, kita kalahkan. Ya. Dia mengingatkan kita, misalnya kita mau bolos nih, udah berangkat dari sekolah, dari rumah mau ke sekolah, tapi di tengah jalan kita berpikir bolos saja, nggak usah ke sekolah, ke tempat lain aja. Nah kita diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, itu. Kemudian malam harinya kita lupa berdoa atau baca Alkitab, ya. Kemudian yang mengingatkan kita siapa? Kita mau berbaring. Kemudian kita ingat, oh belum baca Alkitab. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, jadi Dia mengingatkan kita. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan manusia akan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus yang menyadarkan kita, yang menginsafkan kita, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah kalau orang tidak menyadari akan kedatangan Kristus kedua kali, itu tidak ada Roh Kudus. Jadi orang yang sadar bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita berbuat baik dalam hidup ini, baik di rumah, kita berbuat baik di sekolah minggu, di tengah-tengah masyarakat, di gereja, kita berbuat baik. Karena apa? Kita menyadari bahwa Yesus akan datang kedua kali, bukan untuk disalibkan lagi, tapi apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siapa itu? Saya nanti akan dihakimi. Oh, sebagai pendeta, kamu pendeta, apa yang telah kamu lakukan dihakimi. Nah, adik-adik juga begitu. Sebagai anak, sebagai murid sekolah minggu, sebagai murid di sekolah, akan ditanya, akan dihakimi. Ya, akan dihakimi. Jadi kita disadarkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana caranya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, agar Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka kita harus merendahkan hati. Roh Kudus hanya diam di hati orang yang rendah hatinya. Ya, yang rendah hatinya. Dia tidak hadir bagi orang yang sombong, orang yang congkak, ya, yang pongah dan lain sebagainya.
tetapi dia hadir di hati orang yang merendahkan hatinya. Ya, yang merendahkan hatinya. Merendahkan hati itu apa? Supaya dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu adik-adik sekalian, marilah kita memberikan hati kita semuanya kepada Tuhan. Ya, marilah kita memberikan hati kita kepada Tuhan, membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi kalau adik-adik sedang berjalan, ingatlah bahwa Roh Kudus diam di dalam hatimu, ya, yang memberikan kepadamu kekuatan dan kuasa. Untuk apa? Kalau murid-murid pada waktu itu mereka berani membicarakan tentang Yesus, tentang Injil keselamatan. Nah sekarang kita juga berani memberitakan Injil, kita berani berbuat yang benar, berbuat yang baik. Itu adik-adik sekalian, ya, kita berani taat, kita berani taat kepada orang tua kita. Itu adalah kuasa daripada Roh Kudus. Ya adik-adik sekalian ya, Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas sapaan firman-Mu, meteraikan di hati kami semuanya, khususnya sahabat-sahabatmu, anak-anak sekolah minggu di gerejamu HKBP Resort Rajawali atau di seluruh dunia ini, anak-anak sekolah minggu. Kami yakin dan percaya biarpun mereka masih kecil, tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka akan dimampukan untuk berbuat benar, berbuat baik, memberitakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati mereka kesehatan di rumah masing-masing, supaya mereka sehat sukacita dan rajin belajar selama mereka tinggal di rumah masing-masing saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan positif virus corona COVID-19, supaya mereka tetap kuat, sehat-sehat di dalam menangani pasien-pasien, dan mereka juga bersuka cita meskipun mereka jauh daripada keluarga. Ya Bapa dalam surga, secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di Resort Rajawali ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mereka sukacita, berkati obat yang mereka makan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Dame Buru Sinambela, Mama Jeremy, demikian juga Aman Ronald Tambunan, papanya Gilbert. Kami juga berdoa untuk Sari Boru Nebaban. Ya Bapa dalam surga, berkati obat yang mereka makan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka supaya boleh melakukan aktivitasnya seperti semula. Terima kasih Bapa dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Rajawali. Puji Tuhan, kita sudah mau mengakhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dan melalui firman yang tadi boleh adik-adik dengar, bahwa Roh Kudus Tuhan tinggalkan untuk menjaga kita, untuk menolong kita, dan untuk menyertai kita. Jadi adik-adik jangan lupa, adik-adik senantiasa terus berdoa, minta Roh Kudus dari Tuhan untuk menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Mari kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku tak menangis
Adik-adik sekalian yang di rumah Bang Pendeta undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau menutup ibadah kita, ibadah minggu dan hari turunnya Roh Kudus dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat turunnya Roh Kudus untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Tetap di rumah, ya, rajin cuci tangan, ya, jaga kesehatan, makan yang bervitamin, rajin belajar dan jangan lupa rajin baca Alkitab dan berdoa. Shalom.